Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Putri Krisdiana dengan NIM 1218010196, kelas 4D jurusan Administrasi Publik dari kelompok 12 Governansi Digital yang bertugas untuk menyampaikan pemaparan materi yaitu mengenai relasi dan juga instansi dari aplikasi JKN Mobile. Saya Radit Faruli Suraya dengan NIM 12180100159, kelas 4D jurusan Administrasi Publik dari kelompok 12 Governansi Digital. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai fungsi aplikasi JKN Mobile, untuk apa dan bagaimana alur proses penggunaan aplikasi JKN Mobile. Saya Salsabila Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 12180100193 dari kelas 4D jurusan Administrasi Publik dari kelompok 12 Governansi Digital. Di sini saya akan mereview salah satu contoh aplikasi dari Government to Citizen yaitu Mobile JKN dengan pembahasan kelebihannya, kekurangannya, serta sejauh mana manfaat aplikasi Mobile JKN bagi penggunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi mengenai relasi dan juga sekaligus instansi dari aplikasi JKN Mobile. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai J2C itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa J2C ini merupakan bagian dari e-government, yang mana Government to Citizen ini adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Di mana J2C ini juga memiliki tujuan agar lebih bisa mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat luas. Dan adapun salah satu aplikasi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai JKN Mobile. JKN sendiri merupakan singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu sebuah program layanan khusus berwujud BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang hadir dalam bentuk asuransi. Nah, bentuk layanan langsung dari pihak pemerintah ini merupakan wujud dari aspirasi masyarakat terkait program bantuan kesehatan. Adapun hubungan tujuan antara J2C dan JKN ini adalah sama-sama dibentuk untuk bisa memberikan pelayanan kepada publik di dalam bidang kesehatan itu sendiri melalui sebuah teknologi yang dapat membuat kinerja bisa secara efektif dan efisien. Dan adapun fitur-fitur dalam JKN Mobile ini adalah terdapat fitur menu peserta, ubah data peserta, ketersediaan tempat tidur, pendaftaran pelayanan, premi, konsultasi dokter, jadwal tindakan operasi, screening kesehatan, obat yang ditanggung, catatan pembayaran secara online, dan juga riwayat pelayanan, informasi dan pengaduan, serta informasi mengenai aplikasi JKN Mobile itu sendiri. Lalu materi selanjutnya itu mengenai instansi. JKN ini sama halnya dengan BPJS yang dibentuk di bawah instansi Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dan kehadiran JKN ini diharapkan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur proses pendaftaran akun di aplikasi JKN Mobile. Nah, yang pertama, jika sudah masuk ke beranda utama aplikasi JKN Mobile, bisa langsung tekan opsi masuk atau daftar. Jikalau kalian sudah memiliki akun, kalian bisa memilih fitur masuk. Nah, jikalau belum, kalian bisa memilih fitur daftar. Di dalam fitur daftar, kalian diperintah untuk mengisi nomor NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan CAPTA. Nah, selanjutnya kita harus mengisi nomor handphone yang harus memiliki pulsa kurang lebih Rp2.000 untuk memverifikasi nomor kita. Nah, selanjutnya kita harus mengisi jenis kelamin dan lain-lain. Di dalam fitur masuk terdapat beberapa kolom yang harus kita isi, yakni memilih jenis identitas. Kalian bisa memakai nomor NIK ataupun kartu JKN kalian. Selanjutnya ada perintah untuk mengisi NIK, password yang sudah Anda buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran antrian melalui aplikasi JKN Mobile. Aplikasi JKN Mobile ini dipergunakan bagi yang memiliki BPJS.
BPJS ini terdapat beberapa jenis. Namun, saya hanya menjelaskan BPJS pemerintah dan BPJS mandiri. Untuk BPJS pemerintah, dapat kita gunakan untuk mendaftar antrian. Jika sudah berada di beranda utama di aplikasi JKN Mobile, pilih fitur pendaftaran pelayanan antrian. Lalu bisa pilih opsi Paskes tingkat pertama. Nah, di dalam opsi ini terdapat beberapa kolom pertanyaan yang harus kita isi, seperti ingin memilih poli apa. Contoh, saya di sini memilih poli umum. Nah, ada opsi lagi di bawahnya, ada tanggal daftar, bisa hari ini ataupun besok. Nah, selanjutnya pilih jadwal. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan waktu kita untuk datang jam berapa, dan terlihat juga nama-nama dokter yang terjadwal pada hari tersebut. Terakhir, diharuskan mengisi keluhan yang kita alami. Nah, selanjutnya kita tinggal mendatangi Paskes pertama saja untuk berobat ataupun berkonsultasi. Jikalau penyakitnya sudah dirasa cukup parah, nanti pihak Paskes pertama ini akan merujuk ke rumah sakit terdekat. Kita bisa melihat di opsi Paskes rujukan tingkat lanjut. Nanti tercantum nama rumah sakitnya, alamatnya, dan juga nomor yang dapat kita hubungi. Proses bagi pemilik BPJS mandiri. Sebenarnya tahapannya lebih mudah dibandingkan BPJS pemerintah. Kita bisa langsung mendatangi rumah sakit yang kita tuju tanpa harus ke Paskes pertama. Dan jikalau penyakit kita dirasa cukup parah, kita bisa melihat fitur info ketersediaan tempat tidur. Nah, di dalam fitur tersebut kita bisa mencantumkan rumah sakit yang dituju. Nanti terlihatlah total kamar kosong di setiap kelasnya, seperti VIP, kelas utama, kelas kedua, kelas ketiga, ICU, dan ruang isolasi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke rumah sakit yang dituju untuk rawat inap. Terakhir, kita bisa melihat rekapan pembayaran yang kita keluarkan. Terdapat pada fitur info riwayat pembayaran. Selanjutnya ada penjelasan mengenai apa saja sih fungsi aplikasi JKN Mobile. Nah, yang pertama, terkait informasi tentang kepesertaan. Apakah si pemegang kartu itu masih aktif ataupun tidak, nantinya bisa dicek secara langsung. Nah, yang kedua, bisa mengetahui iuran. Apakah kita memiliki tunggakan ataupun tidak, nantinya bisa terlihat di aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga, ada screening kesehatan untuk mengetahui kondisi masing-masing si pemegang kartu. Jika si pemegang kartu punya riwayat penyakit, nanti di fitur tersebut akan terlihat. Misal, saya mempunyai riwayat penyakit asma. Nah, nanti di fitur tersebut akan tercantum gitu. Nah, yang keempat, jika peserta akan pindah alamat, fasilitas kesehatannya pun bisa dipindah secara langsung melalui aplikasi tersebut. Pengambilan antrian di rumah sakit ataupun Paskes juga cukup melalui aplikasi JKN Mobile. Tidak usah repot datang untuk mengantri. Nah, yang kelima, peserta yang datang ke Paskes atau rumah sakit cukup menunjukkan KTP. Nantinya sudah bisa diketahui itu peserta BPJS ataupun bukan, sebab sudah terintegrasi di aplikasinya. Berikut ini saya akan menyebutkan apa saja dari kelebihan aplikasi mobile JKN. Kelebihan yang pertama yaitu sangat mudah di aplikasinya atau digunakan para pengguna. Mobile JKN ini tentunya sangat mudah diaplikasikan dan digunakan termasuk dalam menangani permasalahan mengenai pelayanan kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Mobile JKN ini tentunya sangat cocok digunakan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan lewat BPJS Kesehatan. Kelebihan lainnya yaitu aplikasi ini dapat diunduh secara gratis baik di PC maupun di smartphone. Mobile JKN ini tentunya dapat diunduh secara gratis dan tanpa harus dibayar. Dengan kelebihan yang dimilikinya, pengguna tentunya bisa untuk menghemat biaya tanpa takut tiap bulannya dalam menanggung biaya aplikasi dari mobile JKN ini. Kelebihan selanjutnya yaitu aplikasi mobile JKN ini tergolong ringan dalam penyimpanan internal. Kebanyakan aplikasi lainnya itu tidak pernah memperhatikan ukuran dalam aplikasinya, sehingga membuat pengguna ini yang ingin mendownload merasa tidak nyaman saat mendownload aplikasi tersebut dikarenakan ukuran aplikasinya yang memiliki ruang berlebih dalam penyimpanan internal. Berbeda dengan aplikasi lainnya, tentunya mobile JKN BPJS ini sudah cukup ringan di ruang penyimpanan dan ramah terhadap smartphone kalangan bawah, sehingga lebih mudah untuk menggunakannya. Selanjutnya, kelebihan dari mobile JKN ini terdapat fitur yang memudahkan bagi penggunanya.
Fitur aplikasi mobile JKN ini tentunya sangat mementingkan kepentingan penggunanya dalam memakai aplikasi tersebut. Mengapa? Karena di dalam aplikasi mobile JKN ini sudah tersedia fitur fasilitas kesehatan yang terbilang cukup lengkap. Di antara fitur-fitur tersebut mungkin ada fitur untuk konsultasi dengan dokter, ada fitur untuk informasi lokasi vaskes terdekat, info tersedianya ruang rawat inap, dan fitur lainnya, sehingga pengguna dari aplikasi mobile JKN ini dapat terbantu dengan adanya fitur-fitur tersebut. Kelebihan selanjutnya yaitu pelayanan aplikasi pada mobile JKN ini tergolong cepat. Mobile JKN ini dalam menyediakan pelayanan sudah tergolong cepat dan tidak lelet. Pelayanannya tentu seperti dulu sebelum adanya aplikasi mobile JKN ini sempat lelet ya dalam pelayanannya, sehingga pengguna bisa memaksimalkan layanan dan fitur di dalamnya tanpa adanya kendala yang berarti. Misalkan ketika si pengguna ini akan pindah vaskes, bisa kita lakukan secara langsung dimanapun dan kapanpun pengguna itu berada. Baik, sebelumnya tentunya saya sudah menyebutkan apa saja sih kelebihan dari aplikasi mobile JKN ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja kekurangan dari aplikasi mobile JKN. Dengan demikian kita tahu kelebihannya, pastinya kita juga perlu tahu kekurangan dari aplikasi mobile JKN ini agar kita lebih cermat dan teliti dalam menggunakan aplikasi tersebut. Berikut penyampaian saya mengenai kekurangan dari aplikasi mobile JKN. Yang pertama yaitu aplikasi mobile JKN ini masih sering mengalami error bagi penggunanya. Mengapa? Karena salah satu kekurangan dari aplikasi mobile JKN ini banyak dikeluhkan oleh para penggunanya. Masih banyaknya error yang menyebabkan kesulitan saat login ke dalam aplikasi tersebut, dan sebagian penggunanya masih sering mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa login dikarenakan aplikasi mobile JKN ini seringkali mengalami bug layar atau layar ini tidak bisa digunakan karena terhenti. Selanjutnya, aplikasi mobile JKN ini sering terjadi update. Kekurangan mobile JKN yang selanjutnya yaitu sering terjadinya update yang menyebabkan aplikasi tersebut kurang nyaman saat digunakan oleh si pengguna. Karena dari update-nya aplikasi ini bisa saja membuat sebuah aplikasi menjadi lebih berat dan bisa saja menyebabkan data dari pengguna aplikasi mobile JKN BPJS ini error atau bahkan bisa hilang setelah melakukan update aplikasi, dan hal tersebut merupakan salah satu alasan yang menyebabkan para penggunanya masih enggan untuk mengupdate aplikasi mobile JKN mereka. Selanjutnya, sejauh mana sih kebermanfaatan dari mobile JKN ini? Manfaat dari aplikasi mobile JKN ini tentunya dapat membantu para penggunanya dalam mengurus semua administrasi kepesertaan tanpa harus datang ke kantor BPJS secara langsung. Selain itu juga, si pengguna ini dapat melihat status dari kepesertaan tanpa harus datang secara langsung ke kantor kesehatan melalui mobile JKN ini. Dan mobile JKN ini bermanfaat untuk pengguna agar dapat melihat status kepesertaan beserta dengan seluruh anggota keluarga yang terdaftar di vaskes sama, dan juga bisa mengunduh kartu digital mereka. Cukup dengan mengunduh mobile JKN, kemudian registrasi, sudah dapat mengakses segala layanannya. Baik, itu adalah penyampaian dari saya mengenai review aplikasi mobile JKN. Sekian, terima kasih.